Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran fikih ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dan masa depan kita. Biridha'illah ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang Bapak cintai, pertemuan sekarang ini membahas masalah salat. Sebelum kita mulai, mari kita melogat ya. Nanti kalian buka bukunya Fikih Safinatun Najah, ini kitabnya, halaman 33. Sekali lagi, Safinatun Najah halaman 33 yang berkaitan dengan sholat jamak dan qashar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini suatu pasal. Surutu jam'i taqdimi, adapun syarat jama' taqdim. Arba'atun, itu ada 4. Al-bida'atu bil ula, yang pertama memulai sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i, yang kedua niat menjamak pihak pada sholat yang pertama. Wal muwalatu, dan terus menerus bainahuma, antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Wadawamul udhri, dan yang keempat langgeng dalam uzur. Yang seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini suatu pasal. Surutu jam'i takhiri, adapun syarat jama' takhir. Ithnani, itu ada 2. Niyatul takhiri, yang pertama niat menjama' takhir. Wa qad baqiya, dan nyata sudah tersisa min waktil ula, dari waktu sholat yang pertama. Apa? Perkara yasa'u, yang melegakan untuk melaksanakan sholat. Wadawamul udhri, yang kedua dawam atau langgeng dalam udzur, ila tamamits tsaniyati, sehingga selesai sholat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ketiga, syurutul qasri, adapun syarat qashar. Ya, qashar itu meringkas. Sab'atun, itu ada 7. Ayyakuna safaruhu marhalataini, yang pertama perjalanannya itu ada 2 marhalah, nanti Bapak terangkan. Wa ayyakuna mubahan, yang kedua perjalanannya itu perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat. Wal ilmu bijawazil qasri, yang ketiga mengetahui dibolehkannya mengqashar salat. Wa niyatul qasri, yang keempat niat qashar indal ihrami, waktu takbiratul ihram. Wa antakuna, dan terbukti as-salatu rubaiyatan, salatnya itu salat yang 4 rakaat. Wa dawamus safari, yang keenam langgeng dalam perjalanan ila tamamiha, sehingga sempurnanya salat yang kedua. Wa alla yaqtadiya,
Dan yang ketujuh, tidak boleh bermakmum bimutimmin dengan orang yang menyempurnakan sholatnya fi juz'in dalam bagian min sholatihi di dalam sholatnya orang yang mutimmin fi juz'in. Demikian pertama mengenai masalah logat ya, atau mengartikan mengenai masalah syarat jamak dan juga syarat qasar. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini ya, kalau kalian berpergian kemana? Berpergian satu dalam rangka studi wisata, bisa jadi dalam rangka kalian berkunjung ke nenek kalian, ke keluarga kalian yang jaraknya itu jauh, maka boleh ya, bukan wajib, maka boleh kalian untuk apa? Untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Nih lihat di sini ada jamak ya. Apa itu jamak? Jamak itu yaitu menggabungkan. Nih lihat nih di sini ya, menggabungkan dua sholat yang dilaksanakan dalam satu waktu. Lagi, jamak itu apa? Menggabungkan dua buah sholat ya, dua macam sholat dilaksanakan dalam satu waktu. Jamak terbagi menjadi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir nih, takdim takhir. Jadi kalau kalian sedang berangkat, misalnya Asep berangkat kemana? Dari Tangerang ke daerah Jawa Tengah, ke Jepara misalnya, dalam rangka menengok melihat kakeknya yang sedang sakit. Di dalam perjalanannya boleh menjamak, menggabungkan dua sholat ya dalam satu waktu, bisa sholat jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim maupun jamak takhir mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Syarat jamak takdim nih, tadi Asep berangkat kemana? Ke Jepara. Dari Tangerang ke Jepara itu kurang lebih 400 kilo, 450 kilo. Maka boleh menjamak. Satu al-bada'atu atau al-bida'atu bil ula. Dilaksanakannya sholat yang pertama. Keluar dari rumahnya menuju Tangerang. Di Tangerang kota mobil berhenti dulu, maka boleh sholat ya. Sholat dua yang pertama, kalau berangkatnya waktu zuhur ya, di Tangerang sudah jam 2, diperkirakan nyampe ke Tegal itu setelah Isya, maka boleh di sini sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, menggabungkan sholat zuhur dan asar dalam satu waktu. Al-bada'atu bil ula, mulai dengan sholat yang pertama. Niatnya gimana? Ya, yang kedua wa niatul jam'i, niat mensolat menjamak pihak di dalam sholat yang pertama. Yang ketiga harus muwalat ya. Muwalat itu terus menerus, sholat yang pertama selesai langsung melaksanakan sholat yang kedua. Yang ketiga, yang keempat wadawamul udri, langgeng dalam perjalanan. Anak-anakku, ini permasalahannya ya. Sholat yang pertama berniat ya, usolli, ya lagi dikit ya. Ya. Dalam sholat yang pertama niatnya begini, usolli, niat saya menjamak, usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri ya. Niat saya sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, jam'an takdiman lillahi ta'ala, dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sekali lagi, nawai usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Ini nanti versi niat macam-macam. Ini yang gampang aja. Niat saya sholat zuhur dijamak dengan asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Setelah beres sholat zuhur, beres 4 rakaat beres ya. Kemudian yang ketiga,
Wal mualatu setelah saat assalamualaikum warahmatullah langsung takbir lagi, bisa qomat lagi, qomat dulu Allah akbar sampai selesai, kemudian niat apa? Niat salat asar, padahal waktu asar belum masuk tapi niatnya salat asar di waktu zuhur. Usolli fardhol asri jam'an takdiman, ya. Usolli fardhol asri jam'an takdiman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, sampai selesai, sampai salam ya. Sampai assalamualaikum, setelah itu ya karena apa? Wadamul syarat yang keempat itu di dalam perjalanan dalam udzur. Berarti dari sini ke Tangerang kita dalam udzur. Begitu ke Jeparanya dalam udzur. Pas waktu ke Jepara ke rumahnya itu sudah lagi bukan dalam keadaan udzur. Inilah berikut mengenai masalah syarat jamak takdim.